Halo semuanya, perkenalkan nama saya Junaid Tafaizuddin, NIM 1281603. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian tugas akhir saya dengan judul Verifikasi Produk Prediksi Kekeringan di Wilayah Indonesia. Saya awali dengan definisi kekeringan. Secara singkat, kekeringan merupakan kondisi terjadinya kekurangan pasokan air pada suatu wilayah selama periode tertentu. Kemudian, jika kekeringan terjadi selama lebih dari satu musim, dapat berdampak negatif pada berbagai sektor seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. Salah satu cara untuk memperkecil dampak dari kekeringan adalah dengan melakukan kajian prediksi kekeringan sebagai langkah antisipatif. Nah, prediksi kekeringan ini erat kaitannya dengan prediksi musiman dan seringkali menggunakan sebuah metode bernama Standardized Precipitation Index atau SPI sebagai indeks untuk menunjukkan tingkat keparahan kekeringan. Dalam melakukan prediksi kekeringan menggunakan SPI, dibutuhkan suatu database yang periodenya sudah tetap. Jika tidak, maka nilai SPI-nya akan terus berubah seiring dengan bertambahnya periode database. Hal ini disebabkan karena SPI dibangun berdasarkan distribusi data historis curah hujan di suatu lokasi dan periode tertentu. Sejauh ini, prediksi SPI 3 yang dilakukan oleh Lab Analisis Meteorologi ITB menggunakan sebuah skema yang akumulasi prediksi curah hujan selama 3 bulanannya hanya dihasilkan dari 1 bulan keluaran prediksi, yang berarti prediksi SPI 3 yang dihasilkan berasal dari gabungan lead yang berbeda. Secara teori, hal tersebut kurang baik untuk dilakukan karena setiap lead time memiliki uncertainty atau ketidakpastian yang berbeda-beda. Maka dari itu, penelitian ini mencoba untuk menginvestigasi apakah terdapat perbedaan hasil jika perhitungan SPI 3 dilakukan menggunakan skema perhitungan yang berbeda dari segi pemilihan lead time curah hujannya. Jadi, tujuan dari penelitian ini adalah melakukan eksperimen terhadap prediksi SPI 3 dengan menggunakan skema perhitungan yang berbeda, serta menentukan skema mana yang paling baik untuk digunakan secara operasional, dan sekaligus melakukan analisis terhadap akumulasi prediksi curah hujan musiman milik Lab Analisis Meteorologi untuk seluruh wilayah Indonesia. Dalam melakukan eksperimen terhadap prediksi SPI 3, penelitian ini menggunakan dua buah data, yaitu data prediksi curah hujan harian milik Lab Analisis Meteorologi dan data curah hujan harian dari TRMM. Data curah hujan harian prediksi dan observasi pertama akan diakumulasi menjadi data curah hujan bulanan, kemudian diakumulasi lagi menjadi data curah hujan 3 bulanan. Kemudian data akumulasi curah hujan 3 bulanan ini akan dianalisis dengan menghitung overall bias berupa beda dalam rata-rata dan beda dalam standar deviasi. Selanjutnya, data curah hujan 3 bulanan ini akan digunakan untuk menghitung prediksi SPI 3 menggunakan 3 skema yang berbeda. Lalu, dilakukan verifikasi secara probabilistik menggunakan Breyer score untuk menguji ketiga skema prediksi SPI 3 tersebut. Penelitian ini bereksperimen dengan menyusun 3 buah skema prediksi SPI 3 sebagai berikut, dengan tujuan untuk melihat perbedaan antara hasil prediksi SPI 3 dari ketiga skema tersebut. Untuk skema pertama merupakan skema yang paling mudah dari segi operasional dibandingkan dengan skema lainnya karena hanya menggunakan 1 bulan keluaran prediksi curah hujan. Sementara skema kedua sedikit lebih rumit dari segi operasional karena membutuhkan 3 bulan keluaran prediksi curah hujan. Namun kelebihannya adalah prediksi yang dihasilkan berasal dari lead yang sama, yaitu sama-sama lead pertama. Sementara skema ketiga ini skema yang paling ideal karena menggunakan 1 bulan keluaran prediksi ditambah 2 bulan data observasi. Namun, skema ketiga ini sangat sulit direalisasikan dari segi operasional karena prediksi SPI 3-nya dirilis di bulan yang sama dengan bulan observasi yang sedang berjalan. Kemudian, penyampaian hasil akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu hasil dari analisis curah hujan musiman dan verifikasi prediksi SPI 3. Yang pertama, analisis curah hujan musiman mengenai klimatologi. Hasil dari klimatologi menunjukkan bahwa nilai min yang dihasilkan dari prediksi cukup merepresentasikan nilai min dari observasi. Sementara, nilai standar deviasi dari prediksi jauh lebih kecil dibandingkan observasi. Berdasarkan hal tersebut, muncul dugaan bahwa spread yang dihasilkan prediksi tidak cukup lebar. Kemudian, overall bias berupa difference in mean dan difference in standard deviation.
Hasil menunjukkan bahwa untuk akumulasi curah hujan 3 bulanan, antar lead time-nya tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Kemudian, untuk difference in mean, secara umum nilai persentase difference-nya cukup kecil. Sementara untuk difference in standard deviation, menunjukkan nilai persentase difference positif yang cukup besar, yang berarti prediksi kurang mampu untuk menangkap variasi yang terjadi di observasi. Dan hal tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa spread yang dihasilkan dari prediksi kurang cukup lebar. Kemudian masuk ke hasil verifikasi prediksi SPI 3. Hasil dari Brier Score keseluruhan menunjukkan bahwa ternyata ketiga skema prediksi SPI 3 dengan menggunakan lead time yang berbeda tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dari segi nilai akurasi yang dihasilkan, baik di kategori near normal maupun dry. Maka dari itu, skema pertama lebih baik digunakan dari sudut pandang operasional, karena mampu menghasilkan prediksi SPI 3 dengan lead time yang lebih jauh dan hanya membutuhkan 1 bulan kurang prediksi curah hujan. Selanjutnya, hasil dari Brier Score per bulan untuk kategori near normal, seluruh bulan menunjukkan nilai akurasi yang cukup baik. Nilainya berkisar antara 0,1 sampai 0,5 dan khusus di bulan Juni, hampir seluruh wilayah Indonesia menunjukkan nilai 0,2 sampai 0,3. Sementara untuk kategori dry, terdapat wilayah-wilayah dengan nilai akurasi yang sangat buruk hingga mencapai angka 1, yaitu Pulau Sumatera pada bulan Agustus dan September dan Pulau Sulawesi pada bulan Februari dan Maret. Lalu masuk ke bagian diskusi. Untuk diskusi yang pertama akan berusaha menjawab mengapa antar skema prediksi SPI 3 tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Jadi, prediksi SPI 3 itu dihasilkan dari prediksi curah hujan selama 3 bulan berturut-turut. Kalau dari prediksi curah hujan 3 bulanannya saja tidak menunjukkan perbedaan antar lead, maka hasil prediksi SPI 3-nya pun akan sama. Ditambah lagi, ketiga skema prediksi SPI 3 penelitian ini menggunakan distribusi historis yang sama, maka perbedaan akumulasi antar lead time-nya akan semakin tidak terlihat. Untuk itu, dilakukan sebuah investigasi analisis curah hujan selama 1 bulan untuk melihat bagaimana perbedaan antar lead time-nya. Dan ternyata, hasilnya menunjukkan bahwa untuk akumulasi 1 bulan pun tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Jadi, implikasinya adalah dalam melakukan prediksi SPI 3 menggunakan data prediksi curah hujan musiman laboratorium analisis meteorologi dapat lebih fleksibel dalam segi pemilihan skemanya sesuai dengan kebutuhan operasional. Selanjutnya, pada bagian ini akan mencoba menduga mengapa pola akurasi pada Pulau Sumatera dan Sulawesi menunjukkan nilai yang buruk, sementara Pulau Jawa, Bali, Kalimantan, Papua menunjukkan nilai akurasi yang baik. Dugaan terkuat sejauh ini adalah mungkin hal tersebut dikarenakan perbedaan tipe pola curah hujan. Yang menurut Aldiran dan Susanto, Pulau Sumatera memiliki tipe ekuatorial sementara Pulau Sulawesi memiliki tipe lokal. Nah, karena prediksi lab analisis menggunakan window index monsoon, sudah sewajarnya jika wilayah dengan tipe monsunal akan lebih terrepresentasikan dengan baik dibandingkan tipe ekuatorial maupun lokal. Namun, tidak semua wilayah dengan pengaruh monsun yang lemah menunjukkan nilai akurasi yang buruk. Contohnya, wilayah Papua memiliki nilai akurasi yang baik meskipun ternyata wilayah Papua lebih dipengaruhi oleh pola ekuatorial dan lokal. Kemudian studi kasus ENSO kuat. Studi kasus ini dilakukan pada kejadian El Nino kuat bulan Desember 2015 sampai Februari 2016. Hasil menunjukkan bahwa prediksi SPI 3 Lab Analisis Meteorologi masih dapat merepresentasikan wilayah-wilayah yang memiliki nilai SPI di bawah -1, walaupun tingkat nilai probabilitasnya masih terbilang cukup kecil, tidak pernah melebihi 0,4. Hal ini berarti spread yang dihasilkan dari prediksi Lab Analisis Meteorologi memang kurang cukup lebar untuk bisa menangkap kejadian-kejadian ekstrim seperti El Nino kuat. Namun setidaknya, prediksi SPI 3 Lab Analisis Meteorologi mampu menunjukkan prospek kekeringan ketika terjadi kejadian ekstrim walaupun tingkat probabilitasnya tidak terlalu besar. Lalu kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, ketiga skema prediksi SPI 3 tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dari segi akurasi yang dihasilkan dari perhitungan Brier Score. Hal tersebut konsisten dengan hasil dari akumulasi prediksi curah hujan musiman
yang juga tidak menunjukkan perbedaan untuk lead time curah hujan yang berbeda. Oleh sebab itu, skema pertama lebih baik digunakan dari segi operasional, karena mampu menghasilkan prediksi SPI 3 dengan lead time yang lebih jauh, 3 bulan ke depan. Untuk kesimpulan yang kedua adalah, min yang dihasilkan dari akumulasi prediksi curah hujan musiman lab analisis meteorologi cukup merepresentasikan min pada observasi TRNM, sementara standar deviasinya kurang cukup besar untuk bisa merepresentasikan variasi pada observasi TRNM. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.